Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Indai TV dalam acara Gelitik. Geli-geli Gelian politik. Dagangan politik. Iklan politik. Ini sudah episode Episode 3 nih. Semakin sini rupanya semakin manis saja ya tema-tema kita. Rame. Nah, tema kita yang lagi hit sekarang ini di terutama di Jawa Barat, mencuatnya ide atau apa, Mang Odon? Ide, gagasan, Wacana. Ya, terbentuknya Provinsi Sunda. Nah, Provinsi Sunda ini memang dilontarkan idenya oleh para inohong Jawa Barat yang kebetulan kita hadirkan sekarang di sini, Kang Afi dan Kang Andri. Kang Andri. Ini sahabat saya sejak lama, waktu masih di KPU. Jadi saya diganggu terus. Tapi kayaknya diganggu aku saya. Gitu. Siap. Oke, langsung pada pokok permasalahan. Iya. Bukan permasalahan sih, sebenarnya nggak ada masalah ya Kang ya. Nggak ada masalah. Jadi pokok pembahasan gitu. Coba siapa dulu nih yang mau kita? Cik saya helah. Sok Mang Odon. Kumaha Mang Odon? Kang Andri. Iya teh, saha nu hayang yang Provinsi Sunda teh. langsung pada tujuan. Langsung Ya sebenarnya Provinsi Sunda tuh kahayangnya tos lami, sudah lama. Jadi ketika provinsi pertama kali dibentuk oleh Hindia Belanda 1926 dengan nama West Java Province, orang paguyuban Pasundan langsung protes. Apalagi waktu zaman kolonialisme kan jelas. Betul. Ini Priangan tuh dengan Jawa itu jelas kan. Itu Priangan Jawa Mataram. Priangan kan yang diserahkan Jawa kepada Hindia Belanda. Oh iya, betul. Hakikat perjanjian Giyanti. Sejarahnya seperti itu. Iya, langsung protes. Nah, ndak lain tanah Jawa. Ya akhirnya protes itu diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Makanya di dalam Stadbladnya dikatakan, Stadbladnya menyatakan West Java Province, orang pribumi boleh menyatakan diri sebagai Provinsi Pasundan. Provinsi Pasundan. Nah, bergulir lagi zaman Republik, terjadi dinamika. Gubernurna pertama lain orang Sunda, Panglima Siliwangi lain orang Sunda, orang-orang Sunda tidak boleh duduk di gubernuran karena dianggap kooperator. Proteslah sekelompok anak muda, Front Pemuda Sunda membangun namanya Kongres Pemuda Sunda 1956. Di situ juga dicetuskan lagi namanya, selain berdirinya Unpad, Otista dan Dewi Sartika jadi ibu bapak Sunda, Provinsi Sunda. Hayang ganti provinsi menjadi Provinsi Sunda. Tadi mah Pasundan, jadi diketok palu ku Hindia Belanda. Pemuda Sunda, Provinsi Sunda. Tahun 2009 aya jelema jeprut ngaranna Elvi Silviadi di Subang. Tiba-tiba di zaman eta, zaman rame ngomong ganti jadi Provinsi Pasundan, beberik nepi ka asup penjara. Siap. Kenapa pisan saya tanya? Kenapa pisan saya tanya? Terus tahun 2012 Juragan Aji Esa Saputra. Wow, bikin namanya panitia pengembalian nama. Dengan bikin naskah akademik yang kamari jeung Emil teh. Nah, naskah akademik urang teh ditampa-tampa, audiensi tidak ditampa-tampa ku Juragan Emil teh. Nah, saha Juragan Emil teh? Juragan Emil teh gubernur Jawa Barat, gubernur Sunda. Amun gubernur Sunda mah sigana ditampi. Nah, saya mah Ridwan Kamil tuh sok disingkat jadi Rika. Rika. Jadi Rika. Siap. Ada benar yang keren we. Lanjut Kang Andri. Gini, terakhir pada masa jabatan terakhir DKJB, ayo terang ayo DKJB teh aya kenen teh. Saya tak kedah ke Pak Ganjar ya. Pak Ganjar tuh ngadain FGD.
Ngundang Prof. Reja, Agus Mulyana yang penulis Negara Pasundan, Prof. Kusumadinata, ahli geolog. Di dalam FGD itu membahas tentang pengembalian nama provinsi. Nah, abdi hadir sebagai panitia. Kongres Sunda teh karek ide-ide awal karek kukulingan. Amun kitu mah cenah jadikeunlah provinsi Sunda ieu di nu kongres supaya aya musyawarahna. Jadikeun ieu sebagai prime mover atau penggerak utama karena kongres Sunda kan aya 3 agenda. Ada tangtungan Sunda atau jati diri Sunda atau strategi kebudayaan atau Busido Sunda. Nu kadua adalah soal Sunda Sarakan Nagara. Nu katilu titipan ti Kang Ganjar lah gitu. Eta pencetusna teh gini. Provokator. Tapi tanda kutipnya provokator teh ya mah. Profesor Ganjar Kurnia. Gitu mang. Eta Kang Ape teh kumaha? Enak teh versi jadi ya sesepuh inohong urang ya. Kang Ape kumaha eta teh? Laresna sorkaan teh. Gitu. Jantan kalau perkawis provinsi Sunda sudah banyak tokoh yang berbicara. Sudah banyak tokoh yang berbicara mengenai provinsi Sunda. Argumentasinya macam-macam. Kalau Profesor Ganjar argumentasinya itu Sunda itu setiap hari mengikis, semakin habis bahasanya. Begitu juga budayanya. Dari 250 sekarang tinggal 15 jenis kesenian yang dilestarikan. Artinya bahwa menurut beliau Sunda suatu saat akan lenyap. Nah, oleh karena mau lenyap, kita mesti bikin monumen, mesti bikin tutunggul. Bikin tutunggulnya apa? Yaudah bikin provinsi Sunda aja. Kalau nggak mau kota Sunda, kalau nggak mau kecamatan Sunda, kalau nggak mau lurah Sunda, RT RW Sunda, pokoknya mah kudu aya weh. Itu argumentasi Profesor Ganjar. Iya, karena ya semakin kesini kesundaan kita semakin luntur. Itu diakui mah, diakui mah. Kesenian Sunda, tak hanya Sunda sebetulnya ya. Kesenian Sunda yang ada di Indonesia ini. Dari bahasa juga banyak berkembang yang tidak nyunda gitu. Orang-orang Sunda misalnya mengajarkan anak teh kadang-kadang kan bahasa Indonesia. Jangan kesini loh gitu. Tapi kira mang, ini lagi viral dah gara-gara orang Sunda anu nyari gogog eta mang. Jadi viral tah bahasa Sundana. Ya. Itu bahasa yang sebetulnya kasar tapi kemudian jadi bahasa pergaulan. Kan kadenakeun kan begini orang Sunda namanya kasar itu ada pada tempatnya. Misalnya orang mau ngobrol jeung babaturan mah bisa. Ini goblok mana mau kieu. Itu bisa santai gitu. Tapi kalau kepada orang yang misalnya orang lebih tua dari kita, kemudian kepada orang lain itu formatnya harus beda. Jadi ya bahasa loma teh nya kan, bahasa loma gitu. Kan di Sunda teh karena pengaruh Mataram emas aya henteuna gitu. Oke, kembali ke provinsi Sunda. Siap. Untuk apa kemudian nama itu berubah dari Jawa Barat menjadi Sunda? Apakah ini akan berakibat positif atau negatif bagi rakyat Jawa Barat? Sementara Jawa Barat ya namanya. Kalau panitia menurutnya pergantian nama provinsi itu urusan raga. Urusan jiwana aplikasina mendino gadget mah ya Sunda Sarakan Jang Nagara, kudu program Sunda ini untuk maju tuh seperti apa, kebijakan-kebijakan publiknya seperti apa, ruhna ti jati diri Sunda atau strategi kebudayaan dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Jadi provinsi Sunda bagi kita adalah new branding. Amun new branding itu sebenarnya dari new branding dah mulangkeun nya, tapi amun ayeuna lah dianggaplah branding baru. Sedangkan di dalam persaingan global ini, terutama di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia ketatanegaraan, itu sebuah nama itu memberikan kekuatan spiritual, moral, intelektual dan macam-macam. Misalnya gini lah, saya tesisnya di Unpar tentang Cina, zona ekonomi khusus. Cina itu bahasa Cinanya bukan Cina tapi Chungkuo. Chungkuo teh negara tengah, negara pusat. Dia ingin menjadi kekuatan besar. Kalau ayeuna Sunda hayang naon? Sunda teh artinya banyak ya, cahaya, bersih naon.
kalau kita mau sesuatu yang menurut kultur kita baik, ya nama itu disurupkan gitu. Dimasukkan. Yang keduanya kemana kedua? Sunda Nah itu. Sunda Oh, teh ada. Jadi teh kaci tah. Minum. letak geografis Sunda teh hanya sekedar letak geografis atau nama suku atau nama kepribadian sebetulnya. Sunda teh. Ini sebetulnya masalah ini mendasarnya, sangat mendasar. Kenapa mendasar? Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang kesenjangan kaya dan miskinnya ada 4. Salah satunya Indonesia, kemudian India. 1. Kemudian yang kedua, indeks korupsi kita ini nomor 80. Nomor 1-nya tanpa korupsi, nomor 80-nya banyak korupsi dari Islam. Ini memperlihatkan bangsa Indonesia itu bangsa yang tidak punya karakter. Bangsa yang tidak punya kepribadian. Terus diiraha ya teh, sejak Indonesia merdeka. Karena yang namanya Indonesia itu adalah negara baru, bukan warisan negara lama yang namanya Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Negara 1000 tahun yang sudah membentuk karakter kita. Itu. Dipotong ke Indonesia, cepret. Pelajaran budi pekerti, keahengan budaya yang sudah terbangun selama 1000 tahun tidak dilanjutkan oleh Indonesia karena mata pelajaran SD, SMP, SMA itu diadopsi langsung dari Belanda. Itu. Jadi dalam mata pelajaran itu tidak ada atikan dan budaya. Jadi generasi ayah kita dan generasi kita itu adalah generasi yang tidak punya karakter. Ngeri kan? Keras, resep. Tidak punya karakter. Betul, lanjut. Nah, oleh karena itu seluruh suku bangsa Indonesia harus kembali kepada adat budayanya sendiri. Itu terjadi pada masa reformasi kan? Ya, harus kembali ini. Harus kembali kepada jati dirinya yang asli. Baik Sunda, baik Jawa, Batak dan sebagainya. Itu disadari oleh Provinsi Gorontalo. Itu disadari oleh Provinsi Tapanuli dan lain sebagainya. Sadar itu. Oke, dia ganti aja namanya jadi Tapanuli, ganti aja namanya jadi Gorontalo. Dan itu kita perlu, setiap suku bangsa perlu kembali kepada jati dirinya masing-masing dengan mengganti nama. Karena mengganti nama itu memanggil alam bawah sadar kolektif kita. Gitu. Alam bawah sadar kolektif orang Sunda yang pernah jaya sebagai negara pajajaran dipanggil keluar. Efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kehebatan itu. Cek orang Sunda nyambat. Saya sambat. KB Karuhun. Ganti ngaran provinsi. Jadi provinsi Sunda KB Karuhun Sunda disambat. Supaya efektif di dalam kehidupan orang sapopoe. Balik deh orang jadi sebuah bangsa Indonesia anu jaya. Iya. Ada prasyarat psikologis lamun bangsa teh yang jaya, bangsa nu jaya mah kudu jelas karakterna. A, B, C. Akhirnya syarat negara industri itu teu meunang korupsi. Jadi kudu jujur hirupna. Karek tah struktur masyarakat industri teh bisa berjalan dengan baik. Tapi lamun direbol terus dipaukan kan duit kulantaran karakter dan jelas kan gitu ya. Ya ambruk negara itu. Ya, oke. Jadi jadi Semangat bisa nih Bang Lon. syarat Indonesia kembali kepada kejayaannya, dia harus kembali pada jati dirinya gitu. Sebagai bangsa yang besar. Ya. Bangsa besar teh keur zaman Pajajaran Majapahit Cina teh leutik. Jadi gede kieu edan. Ya orang kudu balik deh tuh ke zaman Majapahit, zaman Pajajaran. Bisa tak mengembalikan sejarah teh. Nah itu pertanyaan yang krusial lah. Bisa tuh kira-kira kita tuh kembali ke sejarah itu? Lamun urang bisa sapopoe gitunya hirup dinu atikan Sunda gitunya. Anu disebut jujur, anu disebut wani, anu disebut jembar, anu disebut perceka gitunya. Jadi nilai-nilai itu kudu nyuruh ke Pancasila. Pancasila entong ngapung di luhur. Kudu aya basis adat istiadat. Nah, karek Indonesia bisa jadi negara besar. Karena negara besar teh lain negara pinter tapi hatena teh gede gitu tah. Cek Emil mah mental juara lah gitu. Mental juara. Jadi orang teh kudu hidup sebagai pemenang. Ya, di negeri juara ini. kan juara harapan. Ya gitu terusnya berharap kan gitu ya. Itu kan iya kan Juara harapan. ini kan mental inlander model gitu. Gitu. Orang kudu berjuara Ya, gitu kan. Mental orang lain mental juara, mental jelema eleh. Bangsa Indonesia teh selalu minder. Oke.
ini berkaitan dengan Provinsi Sunda, kemudian tentu dong banyak orang yang menentang ya. Pro kontra ada lah. Kontra. Nah, biasa dalam hidup harus pro kontra. Ya. Salah satunya saya bacakan dulu sebelumnya, nanti ada link beritanya kita berikan juga ya, bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak. Nolak. Kemudian ada menyatakan buat tidak setuju. Tidak setuju kan dalam artian menolak. Ya, Ya, tidak setuju itu menolak. Gitu. Pak ini Jangan pakai bahasa eufemisme. Pak TB. Bahasanya eufemisme. Tidak setuju itu menolak. Nah, kemudian Cirebon. 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 Pak TB ya, banyak juga para tokoh-tokoh yang ada di itu kontra lah dalam hal ini. Sok menanggapi itu kemana? Ya, misalnya kayak penolakan itu berkaitan dengan teritorial Cirebon jeung Majalengka atau Indramayu gitu. Kalau provinsi Jawa Barat ini jadi provinsi Sunda atau engke nurutan si Majalengka jeung naon Indramayu Kuningan ulah lah. nanti nurutan hayang mendirikan provinsi nu lain gitu. Tah eta kumaha tah dilema Ya, seterusnya mah jadi rame nya pro kontra. Tapi memang orang teh tos lama teu silih asah ku asi. Artinya sudah lama tidak berwacana. Maka ketika terjadi pro kontra bagi panitia ini suatu hal yang positif. Berarti ditinggali logic thinkingnya kumaha, cara mikirnya kumaha, apakah berliterasi atau berperasaan. Ali abdi mah ningali misalnya wali kota Cirebon. Ngomongkeun tidak nasionalis, tanpa literasi cek urang mah. Da West Java provinsi bikinan Belanda, nu teu nasionalis, nu teu ngaganti. Ya. Jadi bolehlah beropini apapun, Ya. tapi pakai literasi. Terus kalau Cirebon dan lain-lain mau misah, pertama kita tidak menghalang-halangi, amun bisa mah. Kan tiba heula kita bisa, karena teu bisana ieu mah secara administrasi publiknya teu bisana karena Kuningan jeung Majalengka teh satuju ngan 3 syarat provinsi teh 5 ya kan gitu. Malah amun adek cek saya teh kieu beberapa orang Cirebon sebenarnya kita berkomunikasi malah setuju dengan provinsi Sunda, aya nu teu setuju oge. Karena kan di Cirebon teh aya nu Sundana kuat, lain nu Jawana kuat. Walaupun Cirebon itu tempat melting dari berbagai macam suku bangsa, karena kosmopolit juga Cirebon teh. betul. Tapi cek urang kieu, saya penjelasan saya ke Kang TB. Kieu Kang, di dalam pengajuan nama provinsi, Pemrakarsa itu wajib memberikan namanya naskah akademik awal. Nah, naskah akademik itu disusun, ajukan dipelajari. Di dalam naskah akademik awal, bagaimana kalau benar secara historikal dan lain-lain berdasarkan Serapu Jagamanik disebut Tatar Sunda itu adalah Dugi, Kacipamali, Brebes, Pemalang dan lain-lain. Makanya dari ke urang, amun aek mah engke Cirebon amun provinsi Sunda ini karena lebih cepat berubah, tidak mensejahterakan, nindas, berbuat sara kepada subkulturnya kan. Cirebon Indramayu itu subkultur Sunda dalam antropologi Belanda. Nyangges, jadilah provinsi Caruban Nagari atau provinsi perbatasan. Bawa wetah Brebes, Banyumas, Cilacap, Tegal, Pekalongan. Daku itu oke buat di Jawa Tengah oke buat di anak tirikeun. Tapi eta lain nyokot tanah Jawa. Da cek pujangga menik. Bres keluar ti Kali Cipamali, urang asup ke tanah Jawa, berarti nu hidup tanah Sunda, nya cokot teh tanah Sunda, ku urang bewe ka dulur mah, asal bisa ngokolakeunana. Karena dalam sejarah Sunda, Tarumanegara pisah jadi Sunda, terus ada Galuh. Jadi dalam tradisi bertatanegara Sunda, amun pisah tara jadi perang, amun bersatu teu make perang.
jadi anu berwacana mah hayu we. Nah. Ngan ulah ngajak kelut. Itu mah sederhananya kan ketuanya. Ari nuju Gimana? live kick biasa barang tuang teh. Ya, bebas. Lanjut. Made pesen Oh, sama ya, enggak? Tahu. awok. Saya Tahu. Bebas. Bebas. Ya budaya Cina ya. Oh, kumargi Ya teh dipakai ku Sunda. kumargi teh ditawisan nyanak-nyanak. Eta orang Sunda teh lah. Wanteran jeung kaeran. Aduh. Tahu sebenarnya kata ieu mah. Ya,